Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat saja. Sehat saja. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Yo, sudah lama kita tidak upload video, tapi tenang saja, kali ini kita akan menyajikan tayangan yang sedikit melenceng. Film kali ini berjudul A Tale of Legend of yang tayang tahun 2008 silam. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya, karena setelah video ini diupload saya akan ke Korea buka bersama di sana. So, let's go. Film ini diawali dengan seorang janda yang mabuk di depan patung keramat. Terlihat ia berbicara sendiri tentang kesepiannya selama 30 tahun. Ia kemudian melampiaskan kekecewaannya dengan melempar patung keramat sehingga membuat hidung patung tersebut terjatuh. Kemudian hidung itu yang berbentuk seperti titik tiba-tiba berdiri dan muncul banyak pria kekar dari kepulan asap, lalu mengepung si janda. Kemudian adegan berpindah ke sebuah pasar di mana pada suatu hari di sana entah kenapa hidung patung itu tergeletak tak berdaya di sana. Si kakek yang melihat hendak mengambilnya, tapi seorang gadis mendahulunya. Dan tiba-tiba para pria kekar itu muncul kembali dan menggenjot semua yang ada di pasar itu, termasuk si kakek anjing. Si kakek yang merasa ada yang aneh kemudian mengubur hidung patung itu bersama dengan anggur berusia 100 tahun pas di depan patung keramat tersebut. Beberapa tahun kemudian, suasana desa seperti biasanya. Terlihat beberapa preman dari desa tetangga sedang asyik minum tua di sebuah bar sederhana. Mereka juga membuat onar dengan menantang seorang remaja bernama Byun di desa itu. Tapi mereka tidak tahu kalau Byun lulus silat kampung 2 kali dan dengan mudah mengalahkan preman-preman itu. Semua orang yang melihat itu terkagum-kagum. Terkecuali si janda tua ini. Ia kemudian menceritakan pengalamannya waktu lalu, bahwa ternyata Byun pernah mengintip saat ia mandi, lalu memanggil Byun untuk melakukan pengecerotan. Tapi apa yang terjadi? Byun ternyata memiliki kelainan seks, yaitu batang kehidupannya kecil dan lemah. Alhasil dari kejadian itu, Byun dibully habis-habisan. Byun yang galau naik ke atas bukit untuk buang air kecil. Dan ternyata di sana ia bertemu seorang pria tua yang ingin buang air kecil juga. Dan tiba-tiba si pria tua itu mencorotkan air kencingnya dengan sangat membagongkan. Byun yang masih galau tidak ingin berbicara banyak dan akhirnya pergi. Scene berpindah. Para wanita kesepian ini terlihat sedang mengintip seorang pria yang sedang mandi dan terkaget-kaget melihat batang kehidupan pria itu. Ia adalah Kang Mo, kakak kandung dari Byun. Kemudian adegan berpindah pada malam hari. Byun yang sedang mabuk-mabukan diganggu oleh seorang banci kurus di bar itu. Byun yang kesal langsung memberontak dan memecahkan semua guci minuman. Beruntung Kang Mo datang menebus kerusakan akibat ulah Byun. Byun yang mabuk berat digendong oleh kakaknya untuk pulang.
Akan tetapi, seorang gadis cantik tiba-tiba menghadang mereka dan menari meliuk-liuk di hadapan mereka berdua. Usai kejadian itu, mereka berdua nongkrong di bawah pohon. Melihat keadaan adiknya, Kang Mo tiba-tiba teringat satu kejadian di masa lalu, bahwa saat itu mereka berdua sedang jualan kue nasi di pasar. Di sini, Kang Mo melakukan atraksi untuk memikat pelanggan, tapi ternyata malapetaka itu datang. Karena kehilangan cara untuk memadamkan api, Kang Mo menginjak apinya dengan keras yang membuat titik Byun patah dan pingsan. Jadi seperti itulah penyebab batang kehidupan Byun kecil dan lemah. 강수야! 강수야! Dari kejadian itu, Kang Mo selalu merasa bersalah pada adiknya. Adegan berpindah esok hari. Para suami dari wanita-wanita kesepian tadi sedang bergosip tentang seorang gadis yang sering mandi di sungai. Dan mereka berencana untuk mengintip. Byun yang mendengar itu pun ikut mengintip juga. Tibalah hari hanya. Mereka semua mandi di sungai. Ada Byun di sana. Tak lama kemudian, muncul kaki perempuan dan menari-menari di samping mereka. Dan ternyata, perempuan itu adalah perempuan yang menghadang Byun dan Kang Mo malam itu. Tiba-tiba saja, sepatu perempuan itu hanyut, dan mereka berlomba untuk mengambilnya. Dan Kang Mo datang entah dari mana dan berhasil mengambil sepatu itu. Keesokan harinya, para pria semalam melanjutkan ngintip-ngintipnya. Ternyata aksi mereka diketahui oleh istri mereka. 저것들이 우째 뭉쳐댕기는가 했더만. 아니야. Di sisi lain, Byun diam-diam membawakan makanan ke rumah perempuan itu. Karena ternyata Byun menyukai si perempuan itu. Scene berpindah ke malam hari, di mana kakak Byun ternyata juga menyukai perempuan yang sama. Dan dengan alasan pernah dibantu dan diselamatkan di sungai, perempuan itu mau menerima Kang Mo. Di sini Byun merasa terpukul karena ternyata kakaknya akan menikahi perempuan itu. Di scene lain, si kakek tua bersama muridnya tiba-tiba saja terjebak ranjau jaring di dalam hutan. Selang beberapa lama, seseorang menyelamatkannya, dan itu adalah Byun. Karena telah diselamatkan, si kakek ingin membalas budi pada Byun. Rupanya, si kakek sudah mengetahui penyakit Byun, lalu kemudian memberitahu letak hidung patung keramat dan anggur ratusan tahun itu. Si kakek berpesan bahwa jangan diminum lebih dari 1 teguk, karena jika lebih akan membawa petaka. Byun yang terlalu semangat langsung OTW ke lokasi dan tak sempat mendengar seluruh nasihat si kakek. Setelah mendapatkan minumannya, Byun tiba-tiba saja teringat dengan hinaan orang-orang terhadapnya. Ia pun langsung menghabisi minuman itu. Byun pun tertidur pulas dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, di desa semua laki-laki ditangkap dan diikutkan wajib militer untuk ikut berperang oleh pemerintah. Kita kembali ke Byun. Akhirnya Byun terbangun setelah sekian lama tertidur. Di jalan pulang, ia bertemu dengan rombongan pasukan perang yang akan berperang.
Mereka mengatakan bahwa Kang Mo juga ikut perang tahun ini. 갔어. 우리도 지금 가는 길이고. 강목이도 전쟁이 일어난 것도 몰라? Saat sampai di desa, suasana sangat sepi. Di rumahnya tinggal istri kakaknya. Pada malam hari, Byun memasak untuk makan malam. Setelah matang, ia membawakan iparnya makanan ke kamarnya. Dan sebuah pemandangan yang harus saya sensor. Byun yang melihat itu, shock dan batang kehidupannya ngacang, berdiri. Apa sih bahasanya? Keesokan harinya, Byun mengisi hari-harinya dengan membelah kayu. Karena haus, ia ke sungai untuk minum. Dan anehnya, Byun menghabiskan semua air yang ada di sungai. Disinilah keanehan-keanehan itu dimulai. Byun yang sudah minum banyak langsung menuju bukit untuk buang air kecil. Di sana, ia bertemu kembali dengan pria tua yang tempo hari ia temui. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Buset. Adegan berpindah ke salah satu saksi mata. Ia menceritakan kejadian uniknya ke para perempuan-perempuan ini. Malamnya, mereka mengintip rumah Byun. Terlihat Byun sedang latihan memperkuat otot batangnya. Dan mereka pun tercengang, kaget, campur sari melihat anunya Byun. Kejadian aneh semakin bertambah. Semua perempuan yang ada di desa ini seolah-olah terhipnotis oleh Byun.